Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sudah sampai pada Imamat 16. Kita akan bahas pada ayat yang kedua, saudara. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Haleluya. Jadi Tuhan memperingatkan saudara kepada Harun melalui Musa bahwa Harun harus hati-hati atau tidak sembarang ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Dia harus benar-benar menjaga pakaiannya, dia harus menjaga kekudusannya, dia menjaga supaya tetap tahir, supaya tidak mengalami kematian seperti dua anaknya, saudara. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu begitu dahsyat. Tidak sembarangan orang bisa menghadap kepada Tuhan, karena firman Tuhan sendiri katakan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Artinya apa? Kita akan mengalami kebinasaan kalau kita berhadapan dengan Tuhan dengan tidak berhiaskan kekudusan. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Musa memperingatkan Harun saat itu sebagai imam yang ditunjuk sebagai imam oleh Tuhan Allah. Dan Harun harus benar-benar memperhatikan ketetapan ini supaya kehidupannya tidak mengalami kematian seperti kedua anaknya. Hari ini kita belajar, saudara, ternyata untuk kita masuk ke ruang Maha Kudus ada banyak yang harus dikorbankan. Harus ada banyak ternak, lembu, kambing, domba yang harus disembelih untuk dijadikan sebagai korban keselamatan untuk pentahiran seluruh bangsa hari itu. Dan setiap kali Harun harus masuk ke ruang tempat Maha Kudus itu, maka akan ada banyak ternak yang dikorbankan. Haleluya. Kita bersyukur, saudara, di masa perjanjian baru ini darah Yesus sudah cukup dalam setiap kehidupan kita, sehingga darah Yesus itu menyucikan setiap kehidupan kita. Dengan darahnya kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan, dan kita tidak mengalami kematian ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Kita bersyukur hari ini karena Tuhan Yesus sudah menjadi perantara atau juru damai antara kita dengan Allah, sehingga kita bisa dibawa masuk lebih lagi menikmati keintiman dengan Tuhan. Kita bisa memandang kemuliaan Tuhan. Kita patut bersyukur atas apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Amin.